Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 20 ayat 27 sampai dengan ayat 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan berpesta di bumi. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, jika sembahyang, orang akan cepat merasa bosan. Jika mendengar khotbah, orang akan mengatakan khotbah ini sama saja, terlalu bertele-tele. Akan tetapi, jika ada pesta, orang akan mengatakan, kunci matahari agar tidak terbit jika pestanya dilangsungkan pada malam hari. Kunci matahari agar tidak terbenam jika pestanya itu dilangsungkan pada siang hari. Ada sebuah kehidupan yang dijalani secara tidak profesional di sini. Hal yang utama dalam hidup cepat menjenuhkan manusia. Namun hal yang fana tidak bosan-bosannya orang mau menikmatinya. Saudara-saudariku terkasih, ada sesuatu yang abadi dalam hidup. Kedua malaikat yang dikisahkan dalam kitab Wahyu hari ini berjuang untuk meyakinkan manusia di atas muka bumi ini bahwa ada kebangkitan. Maka perilaku manusia harus diarahkan kepada kebangkitan tersebut. Namun manusia di bumi merasa tersiksa dengan kehadiran kedua malaikat tersebut, karena rancangan sukacita mereka di bumi dihalang-halangi. Maka ketika kedua malaikat itu pada waktunya meninggal, terjadi pesta yang besar-besaran di atas muka bumi ini. Ada sukacita karena tidak ada lagi yang merampas
kegembiraan duniawi mereka. Akan tetapi, itu tidak bertahan lama, karena Tuhan membangkitkan kedua malaikatnya dan semua penduduk bumi gemetar ketakutan atas peristiwa tersebut. Kisah ini sangat menekankan adanya kebangkitan orang mati, dan jika mau berpesta, berpestalah dalam iman dan keyakinan akan Tuhan, bukan berpesta karena kelaliman dan kejahatan atau karena hal-hal duniawi. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang tidak yakin akan adanya kebangkitan orang mati. Maka di dalam pikiran mereka hanyalah urusan-urusan duniawi, dan kebetulan yang diangkat Injil hari ini adalah soal perkawinan. Karena tidak ada kebangkitan, maka pesta perkawinan akan terus berjalan, dan perempuan ditempatkan sebagai manusia yang tidak mempunyai hak atas pilihan hidupnya dalam hal ini. Ia diikat dalam sebuah peraturan ciptaan kaum laki-laki atau manusia-manusia yang mengagungkan kenikmatan duniawi. Yesus mau mengakhiri pola hidup yang menyesatkan ini agar kita tidak terjerat dalam pikiran yang terlampau duniawi. Kebangkitan orang mati itu ada, dan hal ini mengundang kita semua untuk menata hidup, untuk masuk dalam kebangkitan tersebut ketika kehidupan kita di dunia ini sudah berakhir. Saudara-saudariku terkasih, dunia pasti tetap menjanjikan pesta atas berbagai hal duniawi, termasuk di dalamnya pesta karena kelaliman, karena berbagai kejahatan. Semua itu akan berakhir buruk, maka Tuhan terus menyapa kita untuk memikirkan kebangkitan orang mati, sehingga kita tidak larut dalam meriahnya pesta dunia ini. Semoga kita tidak bosan dan jenuh terhadap Tuhan dan jalan-jalannya, karena itulah yang menyelamatkan. Sukacita dan pesta dunia ini memang menyenangkan, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Sakitnya itulah yang akan berlangsung lama jika kita tidak bertobat. Tuhan memberkati kita semua.